those big blue eyes, drive me crazy, make me fantasize about you, baby, and just feel so sweet. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat sentosa dan diberkati Tuhan Yang Maha Esa selalu. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan pandangan saya mengenai pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita sebut dengan PJJ. Pembelajaran jarak jauh terjadi dikarenakan adanya pandemi atau kasus COVID-19. Meningkatnya kasus COVID-19 menyebabkan kita semua harus dirumahkan. Bukan hanya anak sekolah saja, melainkan para pekerja juga harus dirumahkan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Pemerintah menetapkan PJJ di rumah masing-masing supaya para anak murid tidak ketinggalan dalam pendidikannya. Pendidikan jarak jauh itu tersendiri memiliki dua sisi. Ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Untuk sisi positifnya itu, di mana anak-anak bisa lebih dekat kepada keluarga, dan anak-anak bisa lebih memahami bagaimana teknologi yang sudah mulai berlanjut pada zamannya. Dan untuk sisi negatifnya, menurut Nadiem Makarim, bahwa di mana pertama, anak-anak mulai kesusahan dalam segi ekonomi, sehingga menyebabkan mereka harus putus sekolah. Dan yang kedua adalah mengurangnya atau membuat tingkat nilai mereka menjadi turun karena kurangnya tatap muka, sehingga mereka kesulitan dalam belajar mengajar. Awalnya kita sudah mendengarkan berita bahwa kita dapat masuk sekolah kembali seperti biasa pada bulan Agustus. Tetapi karena merabaknya virus COVID-19 menyebabkan kita harus kembali dirumahkan. Memang belum ada hal kepastian dari pemerintah tersendiri tentang COVID-19. Tapi yang sudah pasti kita dengar bahwa tahun depan sekolah akan kembali seperti semula. Pemerintah telah memberikan 10 pelayanan kepada para siswa-siswi yang dirumahkan. Yang pertama, pemerintah membuat relaksasi BOS dan BOP, di mana orang tua ikut berpartisipasi dalam pendidikan jarak jauh tersebut. Yang kedua, adanya guru berbagi. Ini merupakan suatu organisasi antara pemerintah dan para guru-guru. Yang ketiga, pemerintah juga memberikan kepada para siswa-siswi yaitu internet gratis atau kuota gratis, yang dimana para siswa bisa mengambil internet atau kuota gratis ini di sekolahnya masing-masing. Yang keempat, ada kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini diharapkan dapat mengurangi para siswa-siswi dalam kesulitan belajar mengajar di rumah masing-masing. Dan yang kelima, ada asesmen siswa, yaitu dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Yang keenam, ada fasilitas pembelajaran, yaitu melalui TV atau TVRI yang dilakukan oleh para pemerintah sehingga memudahkan para siswa-siswi dalam mengerti pembelajaran tersebut. Dan yang ketujuh, ada bantuan PHABS atau sanitasi sekolah, berupa bantuan sanitasi masker, penggunaan hand sanitizer, dan lain-lainnya. Yang ke-8, ada penambahan sasaran TK. Kita telah ketahui bahwa dalam pembelajaran jarak jauh ini ada tambahan satu pelajaran, yaitu TK, di mana anak-anak dapat lebih memahami bagaimana teknologi yang harus mereka gunakan sama PJJ tersebut. Yang ke-9, ada pengiriman modul pembelajaran, yaitu mencakup materi-materi pembelajaran dan tugas-tugas juga ulangan-ulangan selama PJJ. Yang ke-10, ada seri BIMTEK daring dan webinar. Penyelenggara melakukan pemangku pendidikan kepala sekolah dan guru, di mana terjadi pada organisasi guru-guru di sekolah masing-masing. Pemerintah telah memberikan laman kepada para siswa-siswi dan guru-guru, yaitu di mana per 3 Juli 2020 menunjukkan akses laman guru berbagi telah mencapai 5,9 juta akses atau 950.000 lebih pengunjung. Sebanyak 1,2 juta unduhan diantaranya materi dan rencana proses pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP. Bukan hanya PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB, juga para guru-guru menggunakan laman tersebut. Sistem ini dilakukan baik dalam jaringan atau disebut daring, dan juga luar jaringan atau yang disebut luring. Pelatihan penggunaan teknologi masif kami luncurkan.
melalui seri webinar per jenjang dan ada topik umum dan khusus per kelasnya, kata Iwan selaku Kemendikbud. Seperti yang kita ketahui, terdapat 3 zona, yaitu zona merah, zona oranye, dan zona hijau. PJJ ini hanya dilakukan kepada zona oranye dan zona merah, dan PJJ ini tidak akan bersifat permanen. Yang bersifat permanen adalah tersedianya berbagai platform PJJ, termasuk yang bersifat daring dan luring seperti rumah belajar, yang akan dilangsungkan guna mendukung siswa dan guru dalam proses belajar mengajar, kata Iwan pada perbincangan sore mereka. Iwan juga menambahkan terkait pemanfaatan berbagai platform pendidikan berbasis teknologi yang telah tersedia. Kemendikbud mendorong pembelajaran dengan model kombinasi atau hybrid. Model ini sangat bermanfaat menciptakan sumber daya manusia yang inovatif dan unggul. Saya yakin model pembelajaran berbasis kombinasi pembelajaran ini akan terbukti efektif dan meningkatkan kemampuan para siswa-siswi dalam bersaing di dunia global saat ini, kata Iwan. Melalui pembelajaran dengan kombinasi, guru dan siswa akan terus melanjutkan penerapan teknologi yang sudah canggih dan terpadu. Dengan begitu, alat bantu pembelajaran tidak hanya berupa buku teks saja, namun berbagai platform juga teknologi dimanfaatkan dalam PJJ ini. Yang paling penting adalah peran guru tidak akan tergantikan teknologi dalam pembelajaran ini, namun mengaksesnya saja yang berubah. Dalam kompetensi siswa, peran teknologi sangat mendukung. Iwan juga menjelaskan bahwa teknologi hanyalah sebagai alat dalam meningkatkan pembelajaran, sehingga para siswa-siswi tidak merasa kalah dalam teknologi, karena sudah berlanjutnya globalisasi yang meningkat di dunia kita. Jadi, pemerintah juga menetapkan bahwa bukan hanya sebuah buku, tetapi kita juga menggunakan teknologi yang biasa kita pakai sebagai alat untuk mencari ilmu kita. Pemerintah berharap bahwa kita dapat menggunakan teknologi secara sebaik mungkin, bukan untuk mencari hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang bersifat negatif, tetapi kita juga dapat menggunakan teknologi sebagai hal-hal yang bersifat positif dan meningkatkan kreasi bangsa, juga keunggulan bangsa Indonesia. Dalam hal ini saya juga ingin mengingatkan tentang protokol kesehatan yang wajib kita lakukan. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan tangan kita tersendiri dimanapun kita berada dan setelah menyentuh benda apapun itu. Yang kedua, selalu menggunakan masker dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Dan yang ketiga adalah selalu melakukan social distancing atau berjarak sehingga mengurangi penularan virus COVID-19. Kita juga bisa mengambil sisi positif dalam COVID-19 ini. Yang pertama, kita jadi tahu bagaimana cara menjaga kebersihan, dan yang kedua, kita juga dapat lebih dekat kepada keluarga kita masing-masingnya, dan yang ketiga, kita dapat lebih mengerti tentang sistem teknologi. Saya berharap dengan adanya COVID-19, kita semakin tahu bagaimana cara menjaga kebersihan diri kita masing-masing. Terus berdoa dan saling mendoakan satu sama lainnya, juga mendoakan para garda-garda terdepan kita yang telah membantu kita. Sudah banyak yang meninggal dan sudah banyak yang kehilangan keluarga dalam hal ini, tapi kita harap Tuhan punya rancangan yang terbaik kepada diri kita masing-masingnya dan kepada orang di sekitar kita juga. Sekian pandangan dari saya dan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Saya berharap kita semua di sini dapat mengikuti protokol dengan baik dimanapun kita berada. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan selamat pagi bagi kita semua. We